sekarang. Ya, gimana? Kalian kan pasti penasaran nih narasumber yang bakalan kita panggilin. Ya. Nah, ceritanya apa nih? Cerita tentang apa nih, Cigembol? Ceritanya ini sangat serem sekali gitu ya. Ceritanya ini, judulnya ini yaitu diikuti sosok Miss K. Diikuti sosok Miss K? Iya. Nah, serem kan? Pasti penasaran kan? Jadi langsung aja kita panggil narasumber pertama, Kak Nabila. Yeay. Halo Kak. Halo Kak. Selamat datang, selamat malam. Ya. Tes. Oke. Aduh, Kak Nabila makasih ya udah datang. Sama-sama. Oh my god, tunggu lama gak Kak? Ya lumayan lah, tapi Lumayan, seneng sih suasananya ramai ya. Oh my god. Karena di tempat karaoke ya ramai. Nah, sebenarnya Kak Nabila itu asal dari mana sih? Kalau aku itu asli Bandung. Oh asli Bandung. Tinggal di Bandung, lahir di Bandung. Bandungnya di mana Kak? Daerah Padasuka. Oh, Padasuka. Cahem. Oh. Iya. Say hi dulu tuh ke teman-temannya. Iya. Ada suami aku juga nonton. Oh, adik, mantap. semua keluarga di rumah. Boleh disapa teman-teman. nih keluarganya yang lagi nonton. Disapa aja. Disapa dulu Kak. Hai. Iya. Nih kalau misalnya aku boleh agak mengingat sedikit cerita yang kakak kirim. Jadi emang kayak kakak udah ngalamin ini tuh kalau awal cerita tuh dari kakak hamil. Iya, hamil muda banget. Nah terus sampai kakak punya anak. Iya. Nah sampai sekarang sebenarnya juga. cerita lebih lengkapnya dan lebih jelasnya gimana sih Kak? Oke, kita langsung mulai aja ya. Langsung aja ya Kak. Siapkan diri. Iya, oh my god. Bismillah dulu. Jadi kalau aku sih orang biasa ya, orang biasa, orang awam biasa. Awal mula aku itu ada kejadian aneh itu waktu sekitar umur hamil 2 bulan. Oh. Tentunya sesudah nikah. Umur pernikahan ke 5 bulan. Nah di situ aku hamil. Terus waktu sekitar umur 2 bulan, awalnya itu dari mimpi. Dari mimpi. Aku tuh awalnya nggak tahu ya itu antara mimpi atau apa, tapi sempet kayak bangun tengah malam gitu, entah sepertiga malam, kayak lihat ke pintu kamar, kayak ada yang lewat. Cuma aku kayak diem aja lah, udah aku intinya sadarnya mungkin aku mimpi. Nah dikira cuma lewat aja. Nah itu tuh sosoknya tuh mundur, langsung tiba-tiba masuk ke kamar gitu, ngagetin lah banget loh. Ngagetin banget itu di situ. Aku langsung tutup mata, berharap buat mimpi doang, itu ternyata enggak, sampai susah mau nyebut, mau manggil suami pun susah. Sampai akhirnya agak lama aku paksa, suami pun bangun dari situ. Oke, kita tuh dari situ mungkin kayak nyalain surat-surat kayak gitu. Biar tenang tidurnya, kita lanjut tidur, cuma ditutupin pintunya. Nah, itu baru yang pertama ya, pertama kali. Dikira aku besok-besoknya itu kita tuh nggak akan lanjut. Nggak gitu. lagi. Dan ternyata ada itu tuh saya itu ngalamin itu selama 6 hari berturut-turut. 6 hari setelah berturut-turut. kejadian itu? Iya, setelah malam itu 6 hari keturut-turut. Jadi kayak mimpinya tuh, kalau di mimpinya tuh indah. Cuma kenapa dia selalu ada gitu. Setelah tilik-tilik gitulah ya. Ternyata seorang perempuan, sosoknya perempuan. Ya jelas Miss K kali ya, kita sebut Miss K. Nah itu. Terus karena setelah itu yang misalnya di mimpi itu saya lagi jalan sama suami, jalan-jalan di mana. Dia tuh ada di balik pohon, tatapan marah, mata merah. Kayak gitu dong. Terus kayak mimpinya tuh jadi suram, bangun lagi. Suram, bangun lagi. Di hari terakhir itu, ini kayak nyata banget ya. Jadi saya sama suami di mimpi itu selonjoran gitu loh. Kayak kita tuh lagi main HP masing-masing. Nah ya, setelah itu tiba-tiba ada dia ikut selonjoran. Tapi menghadap gini banget. Jadi setelah saya ngebalik badan, dia tuh ada. Nampangin wajahnya jelas, matanya merah. Terus dia ngedorong, sorry dong boleh ini tangan nggak? Coba gini ya. Gini nih, dia gini, kita tuh saling dorong. Tangannya dia ke sini dengan kuku yang panjang. Gini,
sakit kan? Iya. Nah kukunya dia tuh panjang sampai akhirnya saya terbangun, Jadi nangis sejadi-jadinya, dan setelah bangun terasa sampai ke tangan. Masih kerasa banget kukunya itu. Saya aja cerita ini sampai merinding banget. Merinding. Sakit banget sampai nangis itu. Oh iya. Nah tapi setelah dari hari itu, kejadian yang sangat fatal itu, mulai dari situ saya tiap malam kalau mau tidur selalu nyalain surat-surat gitu. Sampai saya benar-benar tertidur lelap gitu. Nggak peduli mau HP-nya tuh sampai mati gitu ya. Nah tapi setelah itu saya nggak ngalamin lagi tuh. Nggak ngalamin lagi yang kayak gitu. Hingga pada hari lahir tiba anak. Itu tuh waktu hamil waktu 2 bulan itu ya. Setelah anak lahir, anak umur 2 bulan nih, kita tuh sempet si anaknya itu nggak kayak biasanya loh. Dia nangis dari jam 11 malam sampai pagi jam 7. Kayak misalnya tuh, ini gerah enggak sih gitu, anak tuh kayak gimana lah, masih susah gitu ngebaca bayi itu gimana. Kenapa sih nangisnya beda gitu. Kenapa? Kebetulan pas ada kejadian itu ada juga saudaranya dari suami. Terus sempet dia tuh foto-foto rumah sekitar, motoin kamar tuh terutamanya. Pas gitu ternyata dia tuh nanyain ke orang pintar itu, ya. Ternyata itu tuh ada perempuan di kamar itu mau gendong anak saya kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Nah dari situ yang dia kasih tahu juga bahwa yang cewek itu tuh yang suka sama suami saya. Dia nggak suka sama saya, tapi suka sama anak saya karena dia mirip dengan suami saya gitu. Itu kejadiannya tuh sampai sekarang, kayak anak saya tuh sering diajak main. Sampai sekarang? Ya, mungkin nanti ada video eksklusifnya ya. Saya akan kasih bukti bahwa dia diajak main. Itu satu-satunya, nanti kalian harus nonton nih di YouTube ya. Buat para penonton harus nonton dan subscribe ya. Akan ada video eksklusifnya. Anak saya main, diajak main, ketawa-ketawa sendiri. Atau mau tidur ketawa-ketawa. Bahkan saksinya pun bukan saya sendiri. Ada orang-orang rumah kayak mama mertua, suami, adiknya. Kayak gitu. Terus kadang tiba-tiba tengah malam bangun dan nangis-nangis. Merinding. Kayak gitu. Kan saya juga takut ya. Apalagi anak kecil yang belum bisa bicara, gimana sih kita pun makin jadi parno gitu. Seperti biasa saya pun sampai sekarang masih suka nyalain ayat-ayat gitu. Buat tidur biar tenang gitu. Karena selalu malam terus kalau nggak maghrib gitu. Nah setelah itu kejadian yang sampai sekarang kita suka ini tuh kayak misalnya kayak udah jadi makanan sehari-hari. Kayak tiba-tiba ada yang manggil. Ada yang ikut ketawa di rumah itu ya. Atau pernah waktu itu di rumah AC portable di kamar gerak sendiri. Itu lagi nemenin anak tidur, aku lagi nonton YouTube di kamar. Gitu. Gerak gitu aja sih. Pindah sendiri aja. Wah itu langsung teriak sih karena waktu itu udah lama gak ngalamin itu. Oh my God. Langsung teriak banget. Padahal di rumah tuh lagi rame. Karena posisinya kalau tiap malam di rumah, orang-orang rumah itu selalu main game sampai tengah malam. Ini bahkan belum tengah malam. Tapi dia udah kayak gitu. Wah itu langsung ngeri kejadian itu sih ngeri banget. Cuma akhirnya malah jadi ketawa gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu kayak gitu. Dahsyat sih itu sampai sekarang. Kalau misalnya kapan sih akhirnya saya juga nggak tahu ya. Karena itu benar-benar dialami sama saya sampai sekarang kayak gitu loh. Oh my God. Oh my God banget. Jadi penasaran gitu ya sama si videonya. Boleh dilihatin gak sih videonya? Ada di YouTube. Oke. Pokoknya eksklusif deh. Nanti saya kasih cuplikannya cuma dibuat di YouTube ya. Jadi Studio Lovers harus banget nonton YouTube-nya Stukar. Nah, ini oke banget kan. Nah, benar-benar nyerimin banget kan ya. Gak kebayang Kak Nabila gitu ya yang dari lahiran terus sampai anaknya lahir. Sampai detik ini masih terus dihantuin. Gak kebayang sampai sekarang ini ya Kak. Iya masih. Oh my God. Kayak walaupun gak sering tapi tiba-tiba aja gitu gak ketebak. Gak tahu malam apa juga udah biasa. Ngeri banget ya Kak. Gak kebayang banget sumpah. Gimana ya? Gila banget itu. Kasihan ke anaknya gitu. Anaknya sampai nangis dari jam 11 sampai jam. Dan suka nanya-nanya gitu ya ke orang-orang pintar atau temen yang tiba-tiba nanyain langsung ke orang yang bisa. Semua jawabannya sama. Sama ya bahwa itu perempuan gitu. Bukan anak kecil yang ikut yang ngajak main anak saya tuh bukan. Tapi emang perempuan gitu. Tapi
Kak Nabila sendiri nih, kalau misalnya dari kasus yang kayak gitu, udah coba buat ngusir atau gitu? Enggak sih, kayak kita tuh nggak berani ngusir ya. Cuma ya kitanya harus lebih banyak ibadahnya, lebih diketatkan lagi gitu ya. Jadi Nah, balik kayak gitu. lagi ke kitanya kali ya, ke ibadah kitanya. Terus juga emang sempat tahulah nama itu. Iya. Nama Miss Kaynya tuh sempat tahu loh. Oh iya? Waktu lagi berantem itu sempat nyebut namanya, tapi entah itu aku itu asal nyebut atau gimana, tapi tiba-tiba aku sebutin namanya dia Ngelontarin. gitu. Iya. Kayak aku sebutin ya. Udah dong Nadia namanya. Alah merinding. Udah dong Nadia, sambil gini, sambil nangis, sambil nahan gitu. Iya banget. Merinding banget tuh. Studio Loper. Gila ya. Gede banget. Makasih banyak loh Kak Nabila. Iya, ampun. sama-sama. Wah, ini serem banget. Makasih mau berbagi cerita seremnya sama kita, pengalaman pribadinya sama kita. Iya. Jangan bosan kalau misalnya masih punya cerita yang lebih menyeramkan dari Siap. sini, bisa langsung kirimin aja ya Kak. Oke, siap Nah, pastinya. kita kan sebelumnya udah janjiin nih buat teman-teman yang kepilih ceritanya dibacain, kita bakalan kasih goodie bag yang bakalan kita kasih. Nah, kita ada nih goodie bagnya yang bakalan kita kasih ke kakak. Aduh. Nah, ini gue breaknya ya. Congratulations. Di foto dulu Di ya. foto dulu. Boleh. Di sini aja. Nah, Oke, thank you makasih Kak banyak ya, Nabila. Kak. Hati-hati di jalan. Barangkali mau langsung karaokean aja. Iya, Aduh, aduh menis serem banget ya. Nah, oke. Abis ini kan selalu rutinitas. Kata bijak yang bakalan kita kasih sama teman-teman Studio Lovers. Cigembol apa nih? Kata bijak dari Cigembol buat kalian para Studio Loper. Hey, Hey, kumaha? hey, buat para hantu Miss Kue. Miss Kue. Miss Kue. Ngapain sih ngejar-ngejar suami orang mau jadi pelakor? Emang gak laku di sana. Udah emang gak akan bener kalau misalnya si Cigembol yang ngasih nih. Ci Aling mau ngasih kata dan pesan-pesan yang ampuh buat kalian yang lagi di rumah. Percaya atau tidak, dunia gaib itu memang ada. Tapi selama iman kita kuat, yakin semua akan baik-baik saja. Jadi kuatin iman kalian semua Studio Lovers.